Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Salsabella. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Langsung saja, yang pertama adalah A. Identitas pembelajaran. Nama penyusun Erma Salsabella, NIM 858329356, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, kelas 4, semester 1. Mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Tema atau topik mengenal lambang, bunyi Pancasila, makna sila, dan pengamalan Pancasila dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit 1 kali pertemuan. B. Kompetensi inti KI1. KI1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KE4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. C. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menyebutkan lambang setiap sila Pancasila dengan benar. 2. Melafalkan bunyi setiap sila Pancasila dengan tepat. 3. Menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. 4. Memberikan contoh pengalaman sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Membuat karya sederhana berkaitan dengan pengamalan nilai Pancasila. D. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan dan menunjukkan lambang dari setiap sila Pancasila dengan benar dan percaya diri, melafalkan bunyi setiap sila Pancasila secara hafalan dengan lafal dan intonasi yang tepat, menjelaskan makna yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila dengan bahasa sendiri, memberikan minimal 2 contoh nyata pengamalan dari setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kelas dan sekolah. Selanjutnya materi pembelajaran. 1. Lambang-lambang sila Pancasila. Sila pertama, lambang bintang emas atau bintang dengan bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, rantai emas, rantai bulat dan persegi dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, pohon beringin dengan bunyi sila Persatuan Indonesia. Sila keempat, kepala banteng dengan bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat dengan lambang padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Makna dan pengamalan setiap sila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa dengan makna bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati perbedaan agama. Contoh pengamalan melaksanakan ibadah sesuai agama, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu ibadah orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berlaku adil dan berperilaku beradab kepada sesama. Contoh pengamalan menolong teman yang kesulitan, tidak membeda-bedakan teman, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh pengamalan bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan suku atau agama, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, menjaga kerukunan antar teman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Maknanya pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan memilih ketua kelas melalui voting, bermusyawarah menentukan jadwal fikir, menghargai pendapat teman saat diskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya mewujudkan keadilan dalam segala bidang kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan berbagi jajanan dengan teman, tidak pilih kasih dalam berteman, membantu teman yang membutuhkan. F. Pendekatan model dan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, demonstrasi. G. Media, alat dan sumber belajar, media pembelajaran, gambar, lambang-lambang sila Pancasila, kartu bergambar atau flashcard, poster Garuda Pancasila berukuran besar, video animasi tentang Pancasila jika tersedia proyektor, lembar kerja peserta didik LKPD, alat dan bahan, papan tulis dan spidol, kartun, gunting, lem, pensel warna untuk kegiatan membuat poster, proyektor atau LCD jika tersedia. Sumber belajar, buku siswa PPKN kelas 4 SD kurikulum 2013 Kemendikbud. Buku guru PPKN kelas 4 SD kurikulum 2013 Kemendikbud. Lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar kontekstual. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 15 menit. A. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. B. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik. C. AP resepsi guru mengajukan pertanyaan pemantik, siapakah yang masih ingat bunyi sila Pancasila? Apa lambang sila pertama? D. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. E. Motivasi, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Kegiatan inti, fase 1 mengamati. A. Guru menampilkan atau menempelkan poster Garuda Pancasila di depan kelas. B. Peserta didik mengamati gambar Garuda Pancasila dan lambang-lambang pada setiap ruang di dada Garuda. C. Guru membagikan kartu bergambar lambang-lambang sila kepada setiap kelompok. Fase 2 menanya. Peserta didik diberi kesempatan mengajukan pertanyaan tentang Pancasila yang belum dipahami. Guru memancing pertanyaan, mengapa lambang sila ketiga adalah pohon beringin? Apa makna pohon beringin bagi bangsa Indonesia? C. Guru mencatat pertanyaan penting di papan tulis untuk dibahas bersama. Fase 3 mencoba dan menalar. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing mendapatkan 1 sila Pancasila untuk dibahas lebih dalam. B. Setiap kelompok mengerjakan LKPD yang berisi 1 lambang sila, 2 bunyi sila, 3 makna sila, 4 pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari. C. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok, guru berkeliling membimbing dan memberikan arahan. D. Setiap kelompok membuat mini poster sederhana tentang sila yang ditugaskan. Fase 4 mengomunikasikan. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. B. Kelompok lain menyimak dan diberi kesempatan memberi tanggapan atau pertanyaan. C. Guru memberikan penguatan dan meluruskan jika ada pemahaman yang kurang tepat. D. Seluruh kelas bersama-sama melafalkan bunyi Pancasila secara urut dan hafalan. 3. Kegiatan penutup. A. Guru mengajak peserta didik merefleksikan pembelajaran. Apa yang kalian pelajari hari ini? Nilai apa yang kalian dapatkan? B. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang lambang, bunyi, makna, dan pengamalan Pancasila. C. Guru melakukan evaluasi tertulis singkat, kuis, 5 soal pilihan ganda atau isian. D. Guru menyampaikan tindak lanjut tugas mengamati pengamalan Pancasila di lingkungan rumah dan mencatatnya. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. 1. Penilaian pembelajaran. Penilaian sikap observasi.
dengan aspek sikap religius, disiplin, kerjasama, percaya diri, toleransi. Indikator yang diamati dengan religius, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghormati perbedaan agama, disiplin, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tepat waktu, kerjasama, aktif berkontribusi dalam diskusi kelompok, percaya diri, berani menyampaikan pendapat dan presentasi, toleransi, menghargai perbedaan pendapat teman. 2. Penilaian pengetahuan atau tes tertulis, bentuk soal, pilihan ganda 5 soal dan isian singkat 5 soal. Contoh soal 1. Lambang sila pertama Pancasila adalah, bunyi sila ketiga Pancasila adalah, pohon beringin adalah lambang sila yang ke. Contoh pengamalan sila kedua di sekolah adalah, sila Pancasila yang berkaitan dengan kegiatan musyawarah adalah sila ke. Pedoman penskoran. Pilihan ganda, setiap jawaban benar 10 poin. Isian singkat, setiap jawaban benar 10 poin. Total skor minimal 100. 3. Penilaian keterampilan produk dan presentasi. Aspek penilaian 1. Kelengkapan isi poster, lambang, bunyi, makna, contoh. 2. Kreativitas dan kerapian poster. 3. Kejelasan saat presentasi dengan nilai sangat baik, dan cukup. J. Program remedial dan pengayaan. Program remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 70. Bentuk pembelajaran ulang dengan metode tutor sebaya atau bimbingan guru. Peserta didik mengajarkan soal remedial yang lebih sederhana dengan panduan gambar. Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM. Bentuk membuat cerita pendek tentang pengamalan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mewawancarai anggota keluarga tentang contoh pengamalan Pancasila di rumah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.